Pagi hari, lahan kosong berumput di pinggiran kota. Matahari baru naik, terdengar suara burung dan gemericik saluran irigasi. Hamparan sawah kecil, gubuk petani, pohon-pohon besar. Pak Slamet, seorang warga biasa. Ia melihat papan yang berdiri dengan kokoh, dengan tulisan rencana pembangunan Rumah Sakit Sejahtera Medika. Ia menelpon, dan inilah izin di atas harapan. Rapat dengar pendapat publik ini kita buka. Agenda hari ini, pembahasan Ranperda nomor 7 tentang perizinan pembangunan fasilitas kesehatan swasta yang saat ini sedang dalam tahapan pembahasan tingkat 1 di Komisi C. Ranperda ini menjadi dasar hukum bagi permohonan izin yang diajukan PT Sejahtera Medika. Saya persilakan Pak Hendra menyampaikan gambaran umum posisi regulasi saat ini. Terima kasih Pak Ketua. Ranperda ini masuk dalam program legislasi daerah atau Prolegda tahun ini. Namun, ada catatan kami di dinas. Yang pertama, naskah akademik Ranperda ini belum secara eksplisit menganalisis kesesuaiannya dengan Perda RT RW nomor 4 tahun 2019. Kawasan Talang Betutu yang akan menjadi lokasi rencana pembangunan dalam Perda RT RW tersebut masuk zona penyangga. Kalau Ranperda ini disahkan tanpa menyelesaikan konflik norma ini, maka izin yang diterbitkan berdasarkan Ranperda baru itu bisa dianggap bertentangan dengan Perda RT RW yang secara hierarkis setara, Pak. Dua perda setara derajatnya, tapi isinya bertentangan. Menarik. Izin bicara Pak Ketua, kami memahami bahwa proses legislasi tidak sesederhana yang dibayangkan. Tapi izinkan saya menyampaikan dalam konteks dalam radius 15 km dari lokasi saat ini, tidak ada satupun rumah sakit umum daerah yang bertipe B. Masyarakat harus menempuh jarak 45 menit untuk sampai ke rumah sakit umum daerah yang ada di pusat kota. Ranperda ini justru tidak ada payung peraturan daerah yang spesifik. Mengatur perizinan fasilitas kesehatan swasta, kami mendukung percepatan pengesahannya. Jadi ya Pak Tommy, saya kasih tahu nih, kekosongan hukum itu bukan alasan untuk membentuk peraturan yang cacat prosedur loh Pak. Saya bilang tidak cacat, saya bilang perlu dipercepat. Proyek ini membuka 350 lapangan kerja, investasi 180 miliar ini, pendapatan asli daerah bisa meningkat. Masyarakat butuh akses kesehatan sekarang, bukan setelah 5 tahun proses legislasi. Peraturan yang terburu-buru biasanya punya umur yang pendek, Pak, atau mati di judicial review. Pak Ketua, saya ini bukan ingin berbicara soal pro dan kontra rumah sakit saja, tetapi saya ini ingin berbicara soal prosedur dan pembentukan dari Ranperda ini. Sesuai dengan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan dengan jelas bahwa masyarakat berhak memberikan masukan ke dalam setiap tahapan-tahapan pembentukan peraturan. Tapi konsultasi publik untuk Ranperda ini di mana? Kapan dilakukan? Siapa yang melakukannya? Dan di mana kegiatan ini bakal terlaksana? Kita sedang melakukannya sekarang, Pak Rizal. Pak, RDP ini ya diadakan setelah papan proyek sudah dipasang loh di lapangan. Bapak nggak tahu apa? Pak Arman, warga baru tahu ada Ranperda ini dari papan itu. Warga baru, warga lama, bukan dari proses adanya konsultasi resmi. Nggak ada konsultasi resmi itu. Itu bukan partisipasi. Itu bukan partisipasi publik yang dimana itu ada maknanya. Itu merupakan pemberitahuan setelah keputusan sudah setengah jadi. Semuanya sudah saya baca loh Pak. Sudah saya baca dari naskah akademik Ranperda ini. 47 halaman tebalnya. Tapi analisis dampak lingkungannya itu bukan 10, bukan 15, bahkan bukan 20 paragraf. Bapak tahu berapa?
cuman 2 paragraf. Naskah akademik ini ya, yang baik harusnya itu menjadi landasan empiris dari filosofis yang kuat. Kalau Bapak ingin tahu, landasan filosofis yang kuat bukan sekedar formalitas administrasi belaka. Silakan Pak, nama Bapak. Nama saya Selamat Pak, warga dari RT 07. Saya di sana sudah 23 tahun menjadi petani. Ya, jadi begini Pak, saya ini tidak terlalu mengerti soal perda dan juga naskah akademik ya. Jadi kemarin saya dapat berita dari tangga bahwa ada peraturan baru, dan peraturan itu bisa bikin tanah kami digusur Pak. Jadi saya cuma mau tanya satu hal Pak. Silakan Pak. Waktu peraturan itu dibuat, apakah ada yang datang di kampung saya dan tanya-tanya dulu ke kami? Dan ada nggak yang bertanya-tanya ke kami gitu Pak? Saya izin masuk Pak Ketua. Silakan. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Saya ingin meluruskan beberapa hal dari perspektif ilmu perundang-undangan Pak. Pertama, soal undang-undang dari nomor 12 tahun 2011 menempatkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota dalam urutan hierarki yang diatur pada pasal 7. Rancangan peraturan daerah ini kalau disahkan akan sederajat dengan peraturan daerah RT/RW yang sudah ada. Artinya, asas lex posterior derogat legi priori, peraturan yang lebih baru mengalahkan yang lama Pak. Hanya berlaku jika substansinya tidak bertentangan secara fundamental. Kalau bertentangan, ini bukan soal mana yang lebih baru. Ini soal konflik norma yang harus diselesaikan terlebih dahulu Pak. Lalu solusinya apa Pak Hajar? Baik Pak, solusi yang paling tepat secara teknis legislasi adalah merevisi Perda RT/RW terlebih dahulu Pak, atau memuat ketentuan pengecualian zonasi secara eksplisit dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah ini. Tapi itu butuh waktu dan kajian ulang Bapak. Yang kita tidak bisa lakukan sekarang adalah mengesahkan rancangan perda ini dalam situasi konflik yang belum selesai terlebih dahulu Pak. Karena itu, bakalan atau akan membuka celah gugatan uji materi ke Mahkamah Agung. Dan soal naskah akademik itu sendiri Pak, pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mendefinisikannya sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang berisi alasan, tujuan, dan sasaran pembentukan undang-undang itu sendiri atau peraturan tersebut. Bukan dokumen pelengkap administratif saja. Kalau naskah akademik ranperda ini tidak memuat analisis dampak yang memadai, itu tidak akan memuat kajian atau memuat analisis dampak yang memadai, serta tidak memuat kajian perbandingan regulasi dan tidak memuat hasil konsultasi publik yang tertulis. Maka itu akan menyebabkan pondasinya menjadi lemah, Pak. Pak Fajar, dengan hormat, kita tidak bisa terus mendiskusikan teori hukum sambil warga di luar sana tidak punya akses layanan kesehatan yang layak. Raperda ini sudah masuk prolegda, sudah ada surat pembahasan, kita tinggal selesaikan teknisnya saja. Selesaikan teknisnya itu artinya apa Pak Tommy? Kalau menyederhanakannya saja, prosedur yang memang sengaja dirancang untuk melindungi hak warga-warga. Saya tidak paham tentang peraturan itu. Tapi satu hal yang saya ketahui, bahwa peraturan itu dibuat tanpa tanya ke kami, berarti peraturan itu dibuat untuk siapa, Pak? Pertanyaan Pak Slamet ini sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar dalam ilmu perundang-undangan. Untuk siapa peraturan ini dibuat? Asas kejelasan tujuan dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengharuskan setiap peraturan memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan rancangan peraturan daerah ini apa? Mempercepat investasi, meningkatkan kesehatan, atau keduanya? Kalau tujuannya tidak jelas sejak awal, maka norma-norma di dalamnya pun akan inkonsisten. Kalau ditunda, berapa lama Pak? Tergantung seberapa serius proses yang dilakukan.
Tapi peraturan yang terburu-buru itu biasanya berumur lebih pendek dari waktu yang dihemat. Ada dua pilihan yang tersedia secara hukum perundang-undangan. 1. Tunda pengesahan Ramperda. Lakukan revisi naskah akademik yang komprehensif. Selesaikan konflik norma dengan Perda RT RW terlebih dahulu. 2. Lanjutkan pengesahan. Ambil risiko pembatalan oleh Mahkamah Agung melalui uji materi dan semua akibat hukumnya. Itu saja solusinya. Kalau gitu ya Pak ya, kami akan pantau prosesnya Pak Ketua. Mau gimana lagi? Bukan karena kami tidak percaya, tapi karena kami memang begitu, seharusnya pengawasan legislasi ini bekerja. Saya harap memang begitu Pak Rizal. Baik, dari rapat dengan pendapat hari ini, Komisi C akan mencatat beberapa poin. Pertama, pembahasan Ranperda ini ditunda sementara untuk menyelesaikan konflik norma dengan Perda RT RW nomor 4 tahun 2019. Kedua, naskah akademik diminta untuk direvisi, khususnya pada bagian analisis dampak dan kajian alternatif lokasi. Ketiga, konsultasi publik yang tertulis dan terdokumentasi harus dilakukan sesuai amanat pasal 96 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Bukan hanya rapat dengar pendapat seperti ini, tapi proses yang menjangkau masyarakat yang terdampak langsung. Kami jadwalkan pembahasan lanjutan setelah revisi selesai. Ditunda atau diulang dari awal? Mereka semua pergi meninggalkan ruangan dengar pendapat tersebut. Satu persatu. Ketika RDP tersebut selesai, wartawan mendatangi mereka dan menanyakan beberapa pertanyaan. Lalu Pak, apa gunanya rapat ini semua? Hal kecil seperti itu bukan berarti kecil juga di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan itu memang harus memperhatikan semua lapisan masyarakat, apalagi yang terlibat dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Demikian dari jawaban tersebut, wartawan pun mencatat pertanyaan dan jawaban tersebut. Ada yang berjabat tangan, ada pula yang menelpon, dan ada juga yang melanjutkan bisnisnya. Inilah rapat dengar pendapat, izin dengan membawa harapan.